Salam sejahtera, sahabat sejiwa. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu diberkati oleh kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan pesan penting dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sebuah panggilan mulia untuk mewartakan kabar baik ke seluruh dunia. Mari kita simak dan renungkan bersama agar pesan ini dapat memberi inspirasi dan makna bagi hidup kita. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Injil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Setelah mendengarkan bacaan Injil ini, saya telah merangkum 10 poin penting yang akan kita renungkan bersama maknanya dan bagaimana pesan Yesus adalah panggilan yang luar biasa yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, amanat untuk pergi dan memberitakan Injil. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amanat ini tidak terbatas hanya pada murid-murid Yesus saat itu, tetapi berlaku juga bagi kita semua yang percaya. Apa artinya pergi di zaman modern ini? Kita mungkin tidak selalu dapat melakukan perjalanan fisik ke tempat yang jauh, tetapi teknologi telah membuka pintu bagi kita untuk menjangkau dunia melalui media sosial, percakapan virtual, dan konten digital. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menjadi pembawa kabar di lingkungan kita untuk menyampaikan kasih Tuhan? Yang kedua, siapa yang percaya akan diselamatkan. Yesus menekankan bahwa keselamatan datang kepada mereka yang percaya dan dibaptis. Namun, kepercayaan bukan sekedar ucapan di bibir. Itu adalah komitmen hati yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Apakah hidup kita sudah mencerminkan iman kepada Tuhan? Apakah orang lain dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup kita? Yang ketiga, kuasa yang menyertai orang percaya. Yesus menyebutkan bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, kuasa yang menyertai orang percaya, dan menyembuhkan orang sakit. Apa makna dari tanda-tanda ini? Dalam konteks modern, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang supranatural tetap bekerja melalui mereka yang hidup di dalam iman. Jadi, apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alatnya, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil? 4. Mengusir setan di zaman ini. Mengusir setan di masa kini mungkin bukan berarti melakukan eksorsisme, tetapi bisa berupa menyingkirkan hal-hal negatif di sekitar kita, mengatasi kebiasaan buruk, menghadapi kecanduan, atau mengatasi pikiran-pikiran negatif yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bagaimana cara kita melawan setan modern ini? Tentu dengan doa, firman Tuhan, dan komunitas yang mendukung. Kelima, berbicara dalam bahasa kasih. Berbicara dalam bahasa baru tidak hanya merujuk pada karunia rohani berbicara dalam bahasa roh, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Di zaman sekarang, berbicara dalam bahasa kasih adalah salah satu cara terbaik untuk menjangkau orang lain.
Apakah kita sudah menggunakan bahasa kasih itu dalam interaksi kita? Keenam, berani melangkah dalam iman. Yesus mengatakan bahwa orang percaya dapat memegang ular dan tidak celaka, bahkan minum racun maut tanpa bahaya. Tentu, ini bukan berarti kita dengan sengaja mencari bahaya, tetapi lebih kepada keberanian untuk menghadapi resiko demi menjalankan kehendak Tuhan. Apakah kita cukup berani untuk melangkah dalam iman meskipun kita menghadapi tantangan? 7. Penyembuhan melalui doa. Mereka yang percaya akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Doa adalah sarana utama untuk membawa kesembuhan, baik fisik maupun rohani. Kita dipanggil untuk percaya pada kuasa doa, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Apakah kita memiliki iman yang cukup untuk percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat hari ini? Coba renungkan, kapan terakhir kali kita mendoakan orang sakit dengan sungguh-sungguh? Kedelapan, Injil sebagai sumber harapan di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Di tengah dunia yang penuh dengan stres, konflik, dan ketidakpastian, Injil adalah kabar baik yang membawa pengharapan. Namun, apakah kita sudah hidup sebagai pembawa kabar baik? Ataukah justru hidup kita lebih sering menjadi sumber kritik atau ketidaknyamanan bagi orang lain? Kesembilan, teknologi sebagai sarana untuk melayani. Di era digital ini, kita dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat yang luar biasa untuk menyampaikan pesan kasih Tuhan dan menjangkau lebih banyak orang. Kita bisa membuat konten inspiratif, menyebarkan renungan, atau sekedar membagikan firman Tuhan melalui media sosial. Pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemuliaannya? Ke-10, tantangan dan kesetiaan. Menjalankan amanat Yesus ini tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, mungkin dalam bentuk penolakan atau kesalahpahaman. Tetapi Yesus telah berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Lalu, apakah kita cukup setia untuk terus melangkah meskipun jalannya tidak selalu mulus? Sahabat sejiwa, pesan dari Injil Markus bab 16 ayat 15-18 adalah panggilan universal bagi setiap orang percaya tanpa terkecuali. Amanat ini bukan hanya berlaku bagi para rasul di zaman Yesus, tetapi juga untuk kita yang hidup di zaman modern ini. Injil adalah kabar baik yang harus kita bawa, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui hidup kita sehari-hari. Pesan ini relevan bagi kita yang hidup di zaman modern, di mana teknologi, koneksi global, dan gaya hidup seringkali menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyebarkan kasih Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia," Dia tidak hanya berbicara tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang keberanian untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita, teman, keluarga, atau bahkan orang asing, dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Bagaimana cara kita bisa menjawab panggilan Tuhan di tengah kesibukan atau keterbatasan kita? Ingat, panggilan ini bukan hanya tentang berbicara atau berdiri di depan banyak orang, tetapi menyampaikan Injil dapat dimulai dari hal kecil, seperti menunjukkan kasih, mendukung mereka yang sedang kesulitan, atau bahkan hanya menjadi pendengar yang baik. Tuhan tidak melihat seberapa besar peran kita, tetapi seberapa tulus hati kita dalam melayaninya. Mulailah dari langkah kecil. Anda tidak harus menjadi seorang pengkhotbah terkenal untuk mewartakan Injil. Tuhan dapat memakai Anda melalui tindakan kasih yang sederhana. Ingatlah sahabat sejiwa, tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan gunakan, dan Tuhan
tidak memanggil orang yang sempurna. Dia memanggil orang biasa seperti kita untuk melakukan hal-hal luar biasa dengan kuasanya. Dia berjanji bahwa tanda-tanda akan menyertai kita. Keberanian untuk melawan godaan, kemampuan untuk membawa damai di tengah konflik, kekuatan untuk tetap berdiri di tengah cobaan, dan iman untuk melihat mujizat terjadi. Jangan takut untuk melangkah. Meskipun kita merasa tidak layak atau tidak mampu, Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi kita. Di dunia yang penuh dengan kekhawatiran, konflik, dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Anda dan saya adalah alat Tuhan untuk membawa harapan di tengah kegelapan. Jangan pernah meremehkan langkah kecil Anda, karena setiap tindakan kasih memiliki dampak yang besar di mata Tuhan. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah mencerminkan iman kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pembawa kabar baik, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga tindakan kita? Jika belum, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan semuanya sendiri. Dia menjanjikan penyertaan-Nya. Jadi, sahabat sejiwa, Tuhan ada bersama Anda. Jadilah saksinya di tempat di mana Anda berada. Dan ingat, setiap usaha Anda untuk memperkenalkan kasih Tuhan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah sia-sia. Bersama Dia, segala sesuatu menjadi mungkin. Mari kita hidup dalam iman, menjadi terang di tengah dunia, dan menjalankan amanat agungnya dengan setia. Jika renungan ini menguatkan Anda, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang membutuhkan dorongan iman. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan renungan berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda akan menjadi saksi Tuhan di tempat Anda berada. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah tugas kita, panggilan kita, dan kehormatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga renungan ini menginspirasi Anda untuk semakin dekat kepadanya dan semakin giat dalam melayani. Renungkan, syukuri, hidupi. Tuhan memberkati.